Halo sahabat Wirid Traveling with Jesus. Terima kasih kepada semua sahabat yang sudah mensupport channel ini. Hari ini Senin 21 Februari 2022. Saya Imelda dari Atambua akan membacakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik serta kisah orang kudus yang akan dibacakan Lala dari Atambua. Selamat mendengarkan. Salam sehat untuk kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, siapakah di antara kalian yang bijak dan berbudi? Baiklah ia menyatakan perbuatannya dengan cara hidup yang baik dan lewat hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas itu pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buahan yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran itu ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati.
Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus, penebus kita, telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Peringatan orang kudus hari ini adalah Santo Petrus Damianus. Petrus Damianus dilahirkan pada tahun 1007 dan menjadi yatim piatu sejak masih kanak-kanak. Ia diasuh oleh seorang kakaknya yang berwatak buruk. Kakaknya suka menganiaya dia serta membiarkannya kelaparan. Seorang kakaknya yang lain, Damianus yang adalah seorang pastor di Ravenna, mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Ia membawa Petrus pulang ke rumahnya. Sejak saat itulah, hidup Petrus berubah sepenuhnya. Ia diperlakukan dengan penuh cinta, kasih sayang, serta perhatian. Begitu bersyukurnya Petrus, hingga kelak ketika ia menjadi seorang religius, ia memilih nama Damianus sebagai ungkapan kasih sayang kepada kakaknya. Damianus mendidik Petrus serta memberinya semangat dalam belajar. Petrus kemudian mengajar di perguruan tinggi ketika usianya baru 20 tahunan. Ia menjadi seorang guru yang hebat, tetapi Tuhan membimbingnya ke jalan yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Petrus hidup pada masa di mana banyak orang dalam gereja terlalu dipengaruhi oleh tujuan-tujuan duniawi. Petrus sadar bahwa gereja adalah ilahi dan gereja memiliki rahmat dari Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua orang. Ia ingin agar gereja bersinar dengan kemuliaan Kristus. Sejak 1035, Petrus berhenti mengajar dan memutuskan untuk pensiun dari kehidupan dunia dan menjadi seorang biarawan Benediktin. Kesehatannya saat itu sangat buruk, apalagi karena ia tidak begitu mempedulikannya. Ia tetap berusaha untuk bermati raga dan mencoba untuk menggantikan tidur dengan doa. Suatu saat, ia akhirnya dipaksa untuk menghabiskan beberapa waktu untuk menjalani pemulihan yang mana ia pergunakan sepenuhnya untuk mendalami kitab suci. Petrus kemudian ditunjuk untuk menjadi prior di Biara Fonte Avellana, di mana ia berkarya selama sisa hidupnya. Dia memperluas biara, sangat meningkatkan perpustakaan, dan mendirikan banyak tempat pertapaan. Pertapaan di San Severino, Gamugno, Acerata, Mursiana, San Salvatore, Sitria, dan OCRI. Pada sinode di Roma tahun 1047, Petrus mendorong Paus Gregorius ke-6 untuk mendukung revitalisasi semangat gereja dan disiplin administrasi. Pada masa itu Petrus menulis Liber Gomorianus yang menggambarkan sifat buruk para imam, terutama dalam keprihatinannya akan kehidupan mereka yang terikat dengan hal-hal duniawi, dengan uang dan kejahatan simoni atau penjualan jabatan gerejani. Petrus menghasilkan banyak karya tulis dalam bidang teologi untuk membantu umat memperdalam iman mereka. 2 kali pemimpin biara mengirimnya ke biara-biara tetangga. Ia membantu para biarawan untuk memulai pembaharuan yang mendorong mereka untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Para biarawan amat bersyukur sebab Petrus adalah seorang yang lembut hati serta pantas dihormati. Petrus pada akhirnya ditarik dari biara. Ia diangkat menjadi uskup dan kemudian kardinal. Ia diutus dalam tugas-tugas yang amat penting oleh Paus sepanjang hidupnya. Santo Petrus Damianus wafat pada tahun 1072 dalam usia 65 tahun. Oleh karena ia seorang pahlawan kebenaran dan seorang pecinta perdamaian,
ia dinyatakan sebagai pujangga gereja pada tahun 1828. Puisi Dante yang hidup dari tahun 1265 hingga 1321 mengagumi kebesaran Santo Petrus Damianus. Dalam puisinya Komedi Ilahi, Dante menempatkan Petrus Damianus pada one of the highest circles of Paradiso sebagai pendahulunya Santo Fransiskus dari Assisi. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.